Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah hamdan syakirin. Alhamdulillah hamdan yuafi ni'amah wa yukafi majidah kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultani. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Baik teman-teman semuanya, sebelum kita memulai perkuliahan pada sore hari ini, saya akan tunjuk satu orang untuk memimpin doa. Seperti biasa di pertemuan ketiga mata kuliah anggaran perusahaan. Kang Gilang Fatur Rahman, mana Kang Gilang? Kang Gilang? Halo? Kang Gilang? Teh Adelia Octavia mana? Teh Adelia? Ya Pak. Teh Adel pimpin doa pada sore hari ini ya. Oke. Sebelum memasuki pelajaran atau mata kuliah yang dimulai, mari kita berdoa bersama-sama untuk kelancaran pembelajaran kita. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Selamat belajar. Ya, terima kasih Teh Adelia semuanya. Baik teman-teman, hari ini kita akan masuk pada perkuliahan mata kuliah anggaran perusahaan di pertemuan ketiga. Di materi sebelumnya, kita sudah memproyeksikan rencana penjualan pada tahun 2023. Nah, data yang kita sudah proyeksikan di pertemuan sebelumnya kita gunakan pada pertemuan hari ini. Oke. Nah, kemarin kita sudah sepakat hasil forecastingnya menentukan dengan model apa data yang kita gunakan sebagai bahan anggaran penjualan. Modelnya apa? Model apa yang diambil? Kuadratik, linear, growth, atau apa? Atau double eksponensial yang diambil? Yang growth, Pak. Yang growth, ya, eksponensial growth ya yang diambil ya. Baik, tapi sebelum kita nanti masuk ke prakteknya, karena materi kita saat ini cuma 7 slide. Hari ini kita cuma 7 slide, ya banyak-banyak ya. Nah, sebelum masuk ke 7 slide itu, seperti biasa Anda siapkan alat tulisnya Anda siapkan. Nah, sebelum masuk ke materi anggaran penjualan, kita simak video pendek yang saya sampaikan. Ini sempat hits di beberapa tahun yang lalu terkait di mana McD mengkolaborasikan brandnya dengan BTS. Ada ARMY di sini, ada ARMY? Ada ARMY nggak ada ya? Ada Baik. Teh Regi, Pak. Oh, Teh Regi, ada ARMY juga ternyata ya. Baik, yuk kita siapkan alat tulisnya. Kita tonton bersama. Ini sebetulnya ngebahas terkait anggaran penjualan. Yuk kita simak baik-baik. Kita mulai pada hitungan ketiga. 1, 2, 3. Silakan simak. Yeah, we're here for the BTS meal. A drink and fries. Chicken McNuggets. And one more thing. Two more things. Sweet chili sauce. And cage. Yeah, the BTS meal at McDonald's. Oke, itu video pendeknya teman-teman. Kira-kira hubungannya naon ya dengan anggaran penjualan? Karena menambah ini Pak, Non. kan BTS teh jadi kayak brand kita sadar gitu mungkin ya Pak ya. Ya. Secara tidak langsung untuk menambah pendapatan dari McDonald's itu Pak. Betul. Jadi ini ngedongkrak nggak penjualan saat itu McDonald? Dongkrak Pak, sampai Dongkrak, Pak. Pak. Sangat Sampai Bapak. booming. Kan sampai antri dan sebagainya gitu. Padahal iklannya cuman berapa detik gitu ya BTS ini gitu. Betul nggak?
Nah, hubungannya dengan anggaran penjualan, iklan ini masuk ke dalam satu anggaran penjualan. Ya. Ini menjadi biaya, nanti kita akan mikir biayanya di belakang. Tapi dengan menghadirkan BTS ini, siapa namanya, McD ini, itu dia memproyeksi sebenarnya dia merugi sebenarnya sih. Dari itu turun pasca pandemi ini, dalam proses COVID ini, pandemi, turun dia penjualan. Akhirnya dia nge-guide BTS buat apa? Buat meningkatin penjualannya sehingga dia bisa menghasilkan pendapatan kan? Sehingga bisa diproyeksikan. Diproyeksikannya melalui apa? Lihat, army-nya ini berapa banyak sih? Makanya lihat, munculnya BTS Meal ini munculnya lihat di Asia. Yang memang di sana punya basis army-nya banyak. Gak mungkin dia BTS Meal muncul di Amerika, bener gak? Pasti ke Asia larinya, Indonesia, Malaysia, Singapura, betul, Filipina, semuanya. Ya, karena apa? Itu basisnya. Artinya apa? Ada research dulu di situ, ada proyeksi anggaran atau peramalan penjualan dulu di situ. Dia melihat BTS berapa banyak followernya dan sebagainya. Dikalikan saja di situ sudah mulai penghasilan berapa, dia mampu bayar BTS berapa, dia menghasilkan laba berapa, begitu. Ya, sehingga dalam hal ini anggaran penjualan itu merupakan suatu rencana yang terperinci. Mengenai apa? Mengenai tingkat penjualan produk pada masa yang akan datang, pada periode yang akan datang. Memperhatikan apa? Memperhatikan data-data masa lalu, khususnya data penjualan. Dalam kasus ini, McD itu kasus penjualannya itu menurun di tahun sebelumnya. Sehingga dari menurun itu, McD pengen bangkit. Kira-kira gimana caranya buat naikin lagi penjualan sehingga menambah porsi pendapatan. Right, brand ambassador, biarin dibayar duluan, tapi nanti feedbacknya setelah itu. Karena apa? Sebenarnya kalau dari sisi makanan yang dijual itu aja, benar nggak? Chicken nugget, saus Benar, nacho, Pak. BTS, betul tuh. Pedah bungkusnya Hungkul diganti BTS. Ya, kemudian selain itu apa yang dijual? Kan banyak merchandise-nya, bener ya? Ada raincoat, ada baju mandi, bener kan? Itu tuh ternyata menghasilkan banyak di situ, penjualan sampai sold out loh, padahal mahal-mahal itu barangnya. Artinya apa? Di sini peningkatan penjualan, strategi penjualan dari si McDonald itu sendiri. Nah, simak kita faktanya seperti apa untuk anggaran penjualannya si McD. Kenapa dia memilih meningkatkan penjualan dengan nge-guide si BTS ini? Yuk kita simak lagi video yang kedua, simak baik-baik. Kita bahas yang tengah jadi sorotan, saudara, yaitu kolaborasi BTS dan juga McDonald yang diumumkan oleh McDonald pada 26 Mei lalu. Nah, mereka akhirnya merilis daftar tanggal berapa ini BTS Meal akan hadir di 50 negara. Dan akhirnya ARMY di Indonesia bisa mencicip di tanggal 9 Juni kemarin. Pagi ini Kompas Bis akan bahas kolaborasi ini dari sisi bisnis. Kenapa sih paket makanan yang sebenarnya udah ada nih, isinya chicken nugget, french fries, dan juga minuman soda ini sangat diburu, saudara. Nah, pertama kami akan beritahukan dan berikan kepada Anda gambaran berapa besar sebenarnya uang yang harus dikucurkan McDonald untuk kolaborasi ini. Ini angkanya, saudara. The Korea Times menyebut McDonald harus merogoh kocek 10 miliar won. Kami kalikan kepada angka dolar berarti 9 juta won. Dan kalau kita konversi dengan nilai tukar rupiah saat ini 128 miliar rupiah. Angkanya besar banget sebenarnya, apalagi saat ini lagi pandemi, bisnis lagi terseok-seok, termasuk bisnisnya McDonald, yaitu makanan cepat saji. Tapi mengingat nih pengalaman dalam beberapa tahun terakhir, brand apapun kalau sudah ditempel BTS, udah pasti jadi jaminan brand tersebut bakal sukses besar penjualannya. Jadi uang 10 miliar won atau 120 miliar rupiah ini jadi jaminan kayaknya bakal BEP cepet deh, atau break even point-nya bakal cepet. Bahkan penjualan McD ini bisa luber-luber saking pecahnya kolaborasi ini. Di India, di Malaysia, ketika
BTS meal ini keluar, itu bahkan langsung habis di hari pertama, langsung sold out. Di Indonesia kemarin sempat ada kejadian beberapa McDonald yang akhirnya ditutup karena banyaknya ojek online yang mengantri di drive-thru-nya. Nah, kolaborasi ini nih salah satunya yang cukup pecah di BTS dan juga McDonald. Tapi sebenarnya deretan brand-brand yang sudah mengendorse BTS ini banyak sekali. Mulai dari makanan, lalu juga ada mobil, ada yang barang elektronik, handphone. Mereka di tahun 2019 harus membayar $2,5 juta hingga $4,5 juta sebagai biaya endorse. Berarti saudara, kalau kita bandingkan di 2021 naik 2 kali lipat untuk biaya endorse yang dikeluarkan oleh McDonald dibandingkan dengan di tahun 2019. Sukses atau tidak, ini gambarannya. Kami punya contoh data ketika Hyundai ini mengendorse BTS untuk jenis mobil mereka Palisade di 2018, penjualan yang tadinya Hyundai targetkan 25.000 unit, ini melesat saudara jadi 59.000 unit. Bayangkan, itu mobil loh yang harganya luar biasa mahal sebenarnya dibandingkan dengan paket makanan McDonald. Nah, pendapatan BTS dan juga McDonald tidak berhenti hanya di penjualan makanan saja sebenarnya, tapi juga di merch yang dijual. Meskipun ini sebenarnya sistemnya beda dengan Happy Meal. Biasanya kita beli Happy Meal, makanan, lalu juga ada hadiah di dalam Happy Meal-nya. Nah, ini berbeda. Jadi fans BTS atau ARMY ini harus membeli di aplikasi Weverse, saudara. Ini adalah contoh-contoh merchandise-nya, tapi kebanyakan sudah sold out. Jadi kalau melihat gambarnya ini yang belum sold out sebenarnya cuma 2, yaitu hoodie, BTS hoodie ini sama dompet atau pouch. Sementara 4 yang terakhir ini sudah sold out. Padahal harganya nih ya, kalau saya gambarkan dan rupiahkan, untuk jaket atau jubah mandi nih yang berwarna ungu harganya $91. Kalau dirupiahin itu 1,3 juta rupiah saudara, sold out. Nah, ini juga untuk kaos-kaosnya, tidak hanya yang hitam, sebenarnya ada juga beberapa kaos berwarna putih yang bergambar saus yang ada di dalam paket itu harganya sekitar $45. Itu harganya sekitar 650.000 rupiah. Nah, untuk dompet, lalu juga ada tas-tas kecil harganya sekitar 300 ribuan. Itu semua udah sold out. Jadi tinggal 2 nih yang belum sold out. Atau ada 4 sebenarnya, tapi kami tidak bisa tampilkan semuanya. Ini rata-rata harganya untuk hoodie $82, berarti kalau kita rupiahkan ya 1,1 juta itu masih ada. Dan juga untuk pouchnya $26. Ini yang paling mahal udah sold out, jubah mandinya. Kenapa sih McDonald mau banget berkolaborasi dengan BTS, ngeluarin uang 128 miliar rupiah? Nah, ini berkaca ketika tahun lalu sebenarnya McDonald sudah berkolaborasi dengan artis, tapi hanya dilakukan di Amerika Serikat, yaitu dengan Travis Scott. Ketika bulan September lalu, mereka mikir gimana nih caranya mendongkrak penjualan yang lagi lesu karena pandemi, akhirnya berkolaborasi dengan musisi Travis Scott dan juga ada satu lagi yaitu J Balvin. Nah, tapi kolaborasi ini hanya dilakukan di Amerika Serikat. Waktu itu McDonald ini mengeluarkan atau dihitung Travis Scott mendapatkan uang $20 juta dari pendapatan lewat menu makanan yang isinya burger, kentang, dan juga minuman soda. $20 juta dari biaya endorse $5 juta dan pendapatan merchandise-nya $15 juta. Ketika ini dirilis di Amerika Serikat, restoran bahkan langsung diserbu. Beberapa gerai ini kehabisan stoknya karena nggak nyangka ternyata banyak sekali fans-fansnya Travis Scott dan juga J Balvin yang memburu paket makanan ini. Beberapa merchandise yang dijual juga seperti ada bantal berbentuk nugget, lalu juga ada kaos, itu juga banyak sekali diserbu oleh penggemarnya Travis Scott, saudara. Ini pendapatannya, padahal biaya endorse sebenarnya jauh lebih kecil ya dibandingkan dengan yang harus dikeluarkan McDonald yaitu $9 juta ke BTS. Tapi bakal untung atau enggak nih? Gimana penjualan McDonald karena BTS meal ini? Nah, dari data di tahun lalu di 2020, 2 kuartal pertama Anda lihat saudara, ini McDonald anjlok sekali. Ini adalah penjualan McDonald secara internasional ya. Jadi menurut Forbes di kuartal 1 ini turun 4%, sementara di kuartal 2 turunnya 24%. Ketika di kuartal 3 akhirnya mereka mengeluarkan kolaborasi antara McDonald dan juga Travis Scott dan J Balvin,
penjualannya langsung melesat, ini naik 1% secara tahunan. Jadi lumayan banget sebenarnya, setelah anjloknya 24% bisa naik 1% secara tahunan. Dampak dari penjualan yang hanya di Amerika saja. Nah, penjualan BTS Meal berapa dampaknya tentu harus menunggu sampai penjualannya benar-benar selesai di 50 negara. Tapi ini gambaran lagi saudara. Jadi kalau kita bandingkan Travis Scott lalu juga BTS dari jumlah follower saja, jumlah follower Twitter. Saat ini BTS ada 34 juta, sementara follower Travis Scott sama J Balvin kalau digabungin ini 20 juta. Jadi jauh banget sebenarnya perbedaannya. Begitu juga ada potensi-potensi yang cukup besar dari fans-fansnya BTS ini untuk membeli dan memburu BTS Meal ini. Nah, bahkan Business Insider mencatat di pekan pertama penjualan di McDonald, BTS Meal ini sudah melampaui total penjualan Travis Scott Meal. Luar biasa ya. Bahkan di Amerika Serikat sendiri, jumlah kedatangan pengunjung ini ke restoran, ke McDonald dalam sepekan naik 12%. Jadi udah kebayang lah ya berapa keuntungan yang didapat oleh McDonald dan juga BTS karena makanan BTS Meal ini. Nah, setelah jeda saudara, kita akan membahas nih rumus ciamik tapi sederhana soal inovasi bisnis dan kolaborasi seperti yang dilakukan oleh McDonald dan BTS ini. Bersama Irfan Agia, psikolog bisnis dan konsumen, usai jeda. Jangan kemana-mana. Gimana? Kebayang ya? Nah, secara tidak langsung, anggaran juga begitu nanti. Lihat tadi kalau Anda lihat pada saat collab pertama McD dengan Travis Scott, lihat di awal dia sudah mampu memprediksikan pendapatan dia berapa, betul ya, 20 juta USD. Ngeluarin biaya untuk endorse itu 5 juta USD. Sehingga akan muncul pendapatan atau keuntungan foto 15 juta. Nah, anggaran pun nanti seperti itu. Kita sekarang memunculkan anggaran penjualan dari dasar peramalan data sebelumnya, kita konversi ke dalam bentuk nominal, kira-kira pendapatan kita berapa. Kemudian nanti setelah ini kita akan menghitung biaya yang keluar nanti berapa. Nah, ujung akhirnya teman-teman nanti akan membuat apa? Laporan keuangan sederhana, laba rugi salah satunya. Penghasilan berapa, biaya berapa, keuntungan kotor berapa. Gitu intinya. Ya, sehingga apa? Dalam proses ini kita betul-betul belajar dari awal. Nggak serta-merta sekarang si McD bisa menjual produk begitu banyak. Tapi dia sudah melakukan penghitungan yang matang sebelumnya. Dia berani mengeluarkan 9 juta USD atau 128 miliar untuk iklan 8 detik. 8 detiknya siapa? BTS. Luar biasa gitu sekarang. Tapi dia sudah memperhitungkan, nggak apa-apa saya ngeluarin 9 juta USD. Tapi dia akan mendapatkan lebih banyak berlipat daripada yang dia keluarkan. Gitu, sehingga investasinya tepat 50 negara lagi. Nah, anggaran yang kita lakukan saat ini baru masuk ke tahap menghitung, mengevaluasikan atau mensimulasikan rencana pendapatan di tahun 2023 untuk PT Hula Hoop dengan data yang udah kita forecast atau proyeksikan di pertemuan sebelumnya berdasarkan penjualan tahun 2020, 2021, 2022 gitu. Baik. Kemudian keuntungan atau tujuannya dalam sisi anggaran penjualan itu adalah pertama, untuk mengurangi ketidakpastian pendapatan masa yang akan datang. Dengan kasus tadi yang McDonald itu betul-betul McDonald memperhatikan adanya ketidakpastian dalam pendapatan yang dia hadapi. Kumaha caranya biar bisa jadi pasti? Udahlah ngegandeng pasar yang ada, siapa BTS, banyak arminya gitu. Kemudian dari situ anggaran penjualan ditentukan untuk menentukan kebijakan manajemen yang masa yang akan datang.
Sebetulnya yang tadi seperti Anda telah ketahui semuanya, kan di kuartal pertama, kuartal kedua McD itu merugi. Tapi kenapa kebijakannya menggayat si Travis Scott sama BTS? Karena apa? Itu adalah kebijakan perusahaan untuk menaikkan pendapatan sehingga nanti muncul keuntungan. Nah, itu yang akan menjadikan proses kebijakan yang diambil oleh top manajemen. Mau gimana nih ke depannya? Karena tidak menutup kemungkinan, sudahlah daripada ngeluarin uang banyak, kita ambil opsi efisiensi, bisa nggak? Bisa. Tapi pihak McDonald lebih mengeluarkan uang untuk investasi untuk mendatangkan keuntungan kembali gitu. Nah, yang berikutnya adalah memberikan informasi perencanaan lain perusahaan, kemudian mempermudah pengendalian manajemen atas kegiatan penjualan. Dengan tadi kasusnya si BTS, kira-kira itu mempermudah pengendalian penjualan nggak bagi si manajemen? Udah ketakar tuh, betul nggak? 10 juta followers si BTS di 50 negara udah data, harus nyiapin makanan berapa, ya nggak, dalam berapa gerai, berapa lama, itu udah dia. Makanya tidak akan lama ini, bisa semingguan, paling lama sebulan. Karena yang BTS Meal ini kan nggak lama, seminggu kalau nggak salah. Ya, tapi rame Pak. Dengan waktu penentuan waktu jualannya kudu seminggu, ya tadi untuk mengakomodir 30 juta followers itu. Ya, kemudian berikutnya sebagai dasar penugasan karyawan yang bertanggung jawab atas anggaran penjualan. Gitu. Baik, berikutnya. Nah, kemudian ada faktor-faktor yang menjadi pertimbangan dalam penyusunan anggaran penjualan. Ada 6 faktor setidaknya. Yang pertama, faktor penjualan itu harus memperhatikan karakteristik pasar yang dihadapi oleh perusahaan. Ya. So, kita bayangkan ya, karakteristik McD seperti apa? Sudah tahu nih pangsa pasarnya McD teh kemana gitu di perusahaan ini. Betul ya? Ya. Kemudian beda dengan KFC dan sebagainya. Mereka udah punya pangsa pasar masing-masing. Nah, dari situ dia mempelajari. Kira-kira dia mampu mengoptimalkan pangsa pasar yang ada, atau dia harus buka segmentasi baru atas pasar baru. Ya, yaitu apa? Tadinya boro-boro kepikiran yang si Army ini akan membeli McD. Tapi ketika Army tahu BTS digandeng sama McD, mereka nggak lihat McD-nya, mereka lihat BTS-nya. Ya, beli atau serentak, satu orang bisa beberapa paket gitu ya. Sampai memang yang makanannya emang nggak dimakan, ujung-ujungnya membanyakan lagi gitu. Banyak yang nggak dimakan, disisihkan, yang diambil cuma bungkusnya doang, dilaminating, masukin ke plastik gitu. Nah, kayak gitu sebetulnya. Tapi mereka tidak memperhitungkan itu. Yang jelas ini barang kejual, udah selesai. Kemudian berikutnya adalah karakteristiknya adalah pertimbangannya dari sisi riset. Ya, riset apa? Karena ini menyesuaikan terhadap kemampuan keuangan perusahaan. Setelah diriset, saya harus menggait McD ini harus menggait BTS. Aya teu uang mampu teu untuk kontrak BTS, mampu tuh buat kita beli bahan baku ketika nanti lonjakan banyak pembelian, ya, mampu tuh kita membayar tenaga kerja kalau misalkan nanti saat booming harus ekstra, gimana ya? Ya, artinya apa? Di sini harus dipertimbangkan juga, dan McD melakukan pertimbangan secara matang. Serta merta ngegait BTS, tapi dia mikirin jangka panjangnya, mampu tuh ngebayar BTS, mampu tuh beli bahan baku, mampu tuh produksi merchandise dan sebagainya gitu. Kemudian faktor pertimbangan yang ketiga yang harus diperhatikan adalah memperhatikan sumber daya manusianya yang mendukung atau tidak. Sehingga apa? Dalam kondisi ini, contoh kasus yang McD ini, pada saat booming itu lihat, kayak
panik kitchen gitu. Jadi kayak bener-bener rusuh gitu ya dengan kondisinya. Artinya di sini harus dipertimbangkan juga sanggup tidak sumber dayanya untuk mendukung tugas ketika ini kita mau mencapai sasaran penjualan. Bahan baku ada, semuanya tersedia, tapi sumber dayanya kurang. Dari sisi manusia, ya mau nggak mau harus ditambah untuk memfasilitasi itu. Gitu. Kemudian berikutnya faktor alat pendukung seperti mesin dan sebagainya. Karena apa? Otomatis dengan rilisnya untuk McD ini kira-kira kumaha eta? Ngegebere terus eta alat masak semuanya untuk french fries-nya, untuk ngagoreng chicken nugget-nya dan sebagainya. Ya. Terus pertimbangan berikutnya dari sisi dimensi waktu, dan yang terakhir adalah mempertimbangkan tujuan perusahaan terkait pasar nakumaha, segmen nakumaha, dan citra perusahaannya seperti apa. Ya kok? Gitu. Ya. Jadi ini 6 faktor utama yang harus menjadi pertimbangan penyusunan dari sisi anggaran penjualan, teman-teman. Nah, berikutnya adalah latihan kita untuk pembuatan anggaran penjualan dari hasil proyeksi yang sudah kita lakukan sebelumnya. Ada pertanyaan nggak sebelum masuk ke anggaran? Dari pemaparan tadi cukup jelas dari pemaparannya? Jelas, Pak. Ada yang mau ditanyakan? Belum ada, Pak. Belum ada. Gitu. Kalau belum ada, yuk kita buka Excel-nya, teman-teman. Buka Excel yang latihan kedua. Kita simpan dulu mini tab-nya sekarang ya. Simpan dulu mini tab-nya. Nah, di sini yang harus diperhatikan, lihat. Sudah Excel-nya dibuka? Excel-nya sudah dibuka, sudah? Excel-nya sudah dibuka? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sekarang lihat, perhatikan baik-baik narasi dan pertanyaan atau tugas yang Anda akan kerjakan pada pertemuan ketiga, tugas kedua. Lihat, hula hoop ini sebelumnya sudah melakukan proses proyeksi anggaran menggunakan Minitab. Sehingga hula hoop langkah berikutnya akan membuat anggaran penjualan dengan ketentuan yang pertama, rencana penjualan yang diambil bersumber dari hasil peramalan penjualan dengan MAPE terkecil untuk periode tahun 2023. Kita putuskan karena yang diambil adalah MAPE terkecil, kita mengambil kuadratik betul ya? Atau exponential growth? Kuadratik yang 1,3 ya, kuadratik yang Betul, kita ambil yang exponential growth yang ini. Ini ya. Siapa yang growth? Yang growth yang ini. Sehingga nanti dasar yang akan kita terbitkan sebagai penjualan dari situ. Nah, kemudian perhatikan. Kan kalau yang tadi, yang ini nih. Ini kan nominal jumlah pieces botol ya yang dijual, betul ya? Nah, ini kan jumlah pieces botolnya yang dijual. Betul ya? Nah, kemudian nanti dikalikan sama apa? Sama harga botol 4.000 per satu botolnya dijualnya teh, HPP-nya harga jualnya teh, ya. Sehingga dari sini kita akan mengetahui perkalian antara harga botol dikali rencana penjualan. Sehingga bisa dilihat prediksi atau proyeksi anggaran penjualan tahun 2023 ini berapa rupiahnya, berapa banyak yang harus diproduksinya gitu. Oke. Karena nanti dari sini berpengaruh terhadap apa?
jumlah pieces penjualan ini berpengaruh terhadap produksi. Kemudian yang kedua, selain mengetahui berapa biaya produksi, akan mengetahui juga berapa estimasi pendapatan di tahun 2023. Baik. Yuk. Jika memang sudah, maka langkah berikutnya ini yang kuadratik ini nih dari E21 sampai E32 Anda klik kanan copy. Kemudian pindahkan ke C11, klik kanan, paste spesial. Sudah? Sudah. Baik. Nah, langkah berikutnya adalah Anda tinggal jumlahkan sama dengan sum ini. Enter. Sudah? Oke. Nah, langkah berikutnya karena ini Anda sudah melakukan duplikasi data di sini, maka berikutnya lihat notasinya di row 10. Kolom D itu perkalian antara apa dan apa? Harga B dan C botol rencana penjualan. Betul. Jadi rumusnya adalah sama dengan B dikali C. Enter. Sudah? Sudah seperti ini? Nah, selebihnya adalah Anda tinggal klik lagi di D11, kemudian blok ke bawah. Blok ke bawah. Sudah? Ya. Sehingga total penjualannya adalah sama dengan sum, tarik ke atas, enter. Sudah? Sehingga nominal penjualan dalam 1 tahun adalah 68 miliar, 68,1 miliar. Ya. Nah, kemudian berikutnya untuk nominal per bulan, per tribulan, per 3 bulan, ya, sama dengan sum 3 bulan. Ya, Januari, Februari, Maret di sum, enter. Nah, sisanya tinggal klik pindahin. Udah, ini tinggal sum di sini, tarik. Udah, jadi ini dan ini sama, ya. Oke. Itu doang anggaran penjualan. Sudah ketahuan. Jadi berapa anggaran penjualan di tahun 2023 untuk hula hoop? Estimasi pendapatan 68 miliar. ya. Dengan jumlah rencana penjualan berapa pieces botol minuman? 17.000, 30.000, 17.032.726. Jadi di sini akan ketahuan ya. Ini rencana penjualan dalam atau pieces ya. Yang ini adalah nominal hasil penjualan dalam bentuk nominal. Oke. Sehingga yang ini nanti akan dijadikan bahan dasar untuk tim produksi memproyeksikan berapa kebutuhan bahan baku dan sebagainya, kecukupan gudang dan sebagainya. Yang ini nanti digunakan oleh tim keuangan untuk proyeksi rencana atau proyeksi pendapatan pada tahun 2023 ke depan. Sehingga yang 68130 merupakan rencana pendapatan dari hasil penjualan produk di tahun 2023. Paham ya? Oke. Sehingga kesimpulannya apa? Coba. Kesimpulannya apa? Ayo. Berdasarkan perhitungkan anggaran penjualan Terus PT Hula Hoop didapati rencana produk yang dijual sebanyak 17.032.726 botol dalam periode tahun 2023
Dengan Deng- estimasi dengan pendapatan estimasi pendapatan PT Hula Hoop pada periode tahun 2023 adalah sebesar 68.130.904.000 rupiah, Pak. baik. Bagus. Nah, itu kesimpulannya betul. Tadi siapa yang jawab kesimpulan tadi? Saya Maudi bukan ya? Ya, Pak. Maudi. Bagus, saya Maudi ya. Itu kesimpulannya. Catat teman-teman. Ya, tidak ada pengulangan. Catat. Itu kesimpulannya ya. Silakan catat di sini. Kemudian simpul A. Oke. Nah, ada pertanyaan nggak dalam praktiknya ini? Ada pertanyaan? Bapak itu teh udah sampai final segitu Pak. Aku ada ke ini lagi, pengerjaan lagi. Udah selesai. Untuk Ya, anggaran baik. kecemasan selesai. Ya. Sudah tahu berapa nominal pendapatan dan rencana produksinya berapa banyak. Baik. Jadi udah final Kadela ya. Ya Pak. Oke, udah. Sampai yang lain ada yang Bapak, kumaha? ya kalau udah ngumpulin tapi beda kesimpulannya gimana? Yang penting itu tertuang. Rencana produksinya berapa pieces, estimasi penjualannya berapa nominalnya ya. Sudah, Pak, sudah ngumpulin. Nggak apa-apa, yang penting dua komponen itu saja yang nanti akan saya lihat ya. Baik, Pak. Makasih. Oke, yang lainnya gimana? Cukup. Nah, nanti untuk perkuliahan yang hari ini seperti biasa nanti akan disampaikan video tutorialnya, sehingga bagi teman-teman yang memang masih belum mengerti pada pertemuan kali ini bisa melihat kembali video tutorial dalam baik ya. Oke teman-teman, itu pertemuan ketiga pada sore hari ini ya. Oke. Cukup? Ada yang mau ditanyakan lagi? Cukup? Nah, ini masih oke lah ya, masih bisa diikutin ya sampai pertemuan kedua ya. Untuk prakteknya masih diikutin bisa ya? Bisa Pak. Bisa. Apa? Nah, nanti di pertemuan-pertemuan berikutnya itu akan mulai cukup kompleks dan harus benar-benar memperhatikan. Ya, akan lebih cukup kompleks dan harus benar-benar memperhatikan. Dan kemudian latihan-latihan teman yang Excel tadi digabung ya. Gabung contoh seperti ini. Untuk nanti proses persiapan EAS dan UAS. Nanti teman-teman sampai saat ini kan baru dua nih. Satu begini ya, masukin. Anggaran penjualan kedua masukin gitu. Oke? Kayak gini Baik, ya. Pak. Nah, nanti latihan ketiga tambahkan kali anggaran produksi latihan ketiga. Ada yang keempat nambah lagi, ada yang kelima nambah lagi gitu ya. Karena estimasi total latihan kita ada sampai ke 6 latihan ya. Sampai ke sini anggaran tuh lebih kompleks ya. Berikutnya ya. Tapi tolong dipikirkan nggak gampang. Ya, gitu. Nanti TKL udah mulai biaya tenaga kerja tuh. Bahan mentah udah mulai ngitung. Banyak ya. Nah, nanti anggaran produksi juga ada caranya. Nanti saya ajarkan di sini. Nah, ini adalah langkah-langkah yang nanti akan teman-teman yang akan saya siapkan untuk diajarkan. Ya. Nah, sekarang sampai langkah kedua, alhamdulillah aman. Insya Allah 1, 2 aman. Nanti yang ketiga aman, insya Allah ya. Nanti Allah yang memudahkan. Ya, Allah yang memudahkan. Ya. Berikutnya 3 selesai, 4 akan lebih mudah. Terkecuali 1, 2, 3 tidak mengerjakan, langsung 4 itu bisa dikerjakan namun harus ekstra.
effortnya ya. Gitu, oke. Cukup jelas ya? Cukup jelas ya. Baik. Nah, teman-teman, jika tidak ada pertanyaan lagi, pertemuan ketiga saya cukupkan sekian di hari ini ya. Karena apa? Nanti ya untuk pertemuan berikutnya yang cukup panjang, nanti saya akan bahas pasti akan full nih di 1 jam 40 menit. Ya, pasti itu mah akan kepake semua gitu. Ya kalau sekarang masih setengah jam masih oke lah, karena masih begitu pembahasannya gitu. Ya masih ringan. Itu teman-teman. Kemudian jangan lupa jangan sampai ngirimin tugas dudet ya, masih hilap. Nanti sayang, karena dari tugas yang kedua, yang pertama saja itu banyak yang tidak mengumpulkan. Sayang padahal. Ya sayang. Itu untuk dongkrak nilai teman-teman juga. Gitu ya. Gitu. Sayang. Paling kecil ada yang 50 nilainya. Padahal itu dia cuma ngirimin template doang, kosong, nggak ada isinya. Saya kasih 50, udah mau ngumpulin gitu. Lumayan kan daripada tidak sama sekali gitu. Ya itu teman-teman, jika tidak yang ditanyakan lagi saya cukup sekian. Ingat, ini adalah suatu hal yang memang ilmu katon itu Anda belajar baca buku sendiri, kita libatkan Allah di dalamnya, insya Allah bisa ya, insya Allah bisa. Jadi tetap semangat, ini mah gampang, nanti kita akan kemas semudah mungkin. Allah yang memudahkan, kita bawa saja Allahnya sejak pertemuan awal hingga nanti EAS-nya ya, sehingga nanti urusan paham tidak paham bukan kita, ketika paham bukan karena kita, tapi ketika kita paham dipahamkan sama Allah, ketika dapat kemudahan dimudahkan sama Allah ya. Itu teman-teman, terima kasih banyak. Kemudian satu hal lagi, sebentar lagi kita memasuki bulan suci Ramadan. Nah, nanti mekanisme pembelajarannya gimana nih? Nanti silahkan diskusikan dulu masing-masing kelas, baiknya kayak gimana? Ya, karena pasti kapotong ku iftar, ya, kapotong nanti ku buka dan sebagainya. Ya, itu teman-teman nanti silahkan diatur. Pak tetap Pak jam 17.15 misalnya sampai jam 6, oke nggak apa-apa. Nanti saya sesuaikan gitu, ya, oke. Baik teman-teman, jika tidak ada pertanyaan lagi, saya ucapkan sekian. Saya ucapkan terima kasih atas kehadiran teman-teman di pertemuan ketiga di mata kuliah Anggaran Perusahaan. Tetap semangat semuanya dan saya apresiasi kehadiran teman-teman di hari ini. Insya Allah, Allah akan menjadikan hal ini hari ini menjadi saksi kita untuk sebagai amal yang soleh untuk kita semuanya ya. Amin ya Allah. Amin. Sehingga kita bisa saling menjadi manfaat buat kesamanya, untuk diri dan kesamanya ya. Insya Allah Allah pahamkan semuanya, memudahkan semuanya sebaik segala urusan dunia maupun urusan akhiratnya ya. Itu saja teman-teman dari saya Hairul Kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.